Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hana Krisna Lestari sebagai saya sendiri, Nadia Jasmine Aulia, Siti Aisyah Fasturachim, dan Sultan Dafa. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembuatan database sistem manajemen penerbangan pesawat, yang dimana ada pembuatan ERD, pembuatan relational model, lalu normalisasi dan denormalisasi data definition language atau DDL, data manipulation language atau DML, dan yang terakhir ada penerapan fungsi-fungsi dalam MySQL. Yang pertama itu ERD. Nah, kami membuat ERD manajemen sistem penerbangan dengan total 8 entitas yang tersedia, di mana entitasnya itu ada penumpang, domestik, internasional, tiket, jadwal penerbangan, bandara, pesawat, dan pilot. Kemudian di semua entitas tersebut tersedia atribut-atribut juga. Nah, seperti contoh misalnya di entitas penumpang itu ada atribut ID penumpang sebagai primary key, kemudian nama penumpang, tanggal lahir, dan juga email. Nah, di dalam ERD ini kami juga membuat relasi antar entitas seperti contohnya itu satu penumpang bisa membeli banyak tiket, satu tiket memiliki satu jadwal penerbangan, banyak jadwal penerbangan menuju satu bandara, satu jadwal penerbangan mengalokasikan satu pesawat, satu jadwal penerbangan melibatkan satu pilot, terus satu bandara memiliki banyak pesawat, dan yang terakhir itu satu pesawat dikendarai oleh satu pilot. Nah, selanjutnya ini ada relational model. Relational model ini adalah bentuk kumpulan tabel untuk merepresentasikan hubungan antar entitas. Seperti contoh, hubungan entitas penumpang dengan entitas tiket itu hubungannya adalah one to one atau satu ke satu. Nah, tujuan relational model dibuat ini adalah agar ketika menyimpan data itu dalam bentuk tabel, kita bisa mengaksesnya dengan mudah dan juga cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Sultan Dafa Raffi. Kali ini akan meneruskan presentasi basis data proyek akhir dengan judul Database Manajemen Sistem Penerbangan Pesawat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi dan denormalisasi. Nah, normalisasi itu sendiri memiliki arti sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Nah, tujuan normalisasi data adalah untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleksitas, dan mempermudah pemodifikasian data. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk tabel yang akan ditampilkan oleh kelompok kami sudah memenuhi persyaratan 3NF, maka tabel dianggap sudah siap diimplementasikan walaupun masih banyak bentuk normalisasi setelah 3NF. Ya, seperti yang kita tahu, normalisasi itu mulai dari yang paling ringan 1NF hingga yang paling ketat yaitu 5NF. Tetapi untuk 3NF ini sudah layak lah, bisa dibilang sudah layak, sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini untuk tabel penumpangnya dia memiliki atribut ID penumpang sebagai primary key, nama penumpang, tanggal lahir, dan email. Nah, untuk tabel domestik ada ID penumpang sebagai foreign key dan KTP. Terus ada tabel internasional di mana ID penumpang sebagai foreign key, nomor password, dan juga keluarga negaraan. Oke, terus di sini ada lagi tabel jadwal penerbangan ya. Di tabel jadwal penerbangan nih ada ID penerbangan sebagai primary key, terus ada ID bandara sebagai foreign key, ID pesawat sebagai foreign key, ID pilot sebagai foreign key, ID tiket sebagai foreign key, nomor penerbangan, departure time, dan arrival time. Terus ada lagi tabel tiket di mana ID tiket sebagai primary key, ID penumpang sebagai foreign key, asal, tujuan, nomor kursi, dan juga harganya. Terus ada tabel bandara, ID bandara sebagai primary key, nama bandara, kota, dan juga negaranya. Terus ada tabel pesawat yang terdiri dari ID pesawat sebagai primary key, ID bandara sebagai foreign key, model, kapasitas, dan juga maskapai.
Nah, untuk tabel pilot ini ada ID pilot sebagai primary key, ID pesawat sebagai foreign key, dan juga ada nama pilotnya seperti itu. Nah, di sini juga ada tabel denormalisasinya. Nah, denormalisasi itu sendiri adalah kebalikan dari normalisasi data ya. Dimana pada satu sisi, denormalisasi menyebabkan adanya redundansi yang lebih besar, bahkan dapat mengurangi fleksibilitas basis data untuk perkembangan penggunaan di masa depan. Tapi di sisi lain, denormalisasi dapat mempercepat pemanggilan retrieval data meskipun dapat memperlambat proses update data. Nah, ada beberapa situasi sih yang menjadi pertimbangan untuk melakukan denormalisasi, seperti mengkombinasikan relasi one to one dan juga menduplikasi field bukan kunci dalam relasi one to many untuk mereduksi proses join saat query-nya. Nah, di sini sudah terlihat sebenarnya kami membuat 3 tabel untuk denormalisasi ini. Ada tabel penumpang, ada tabel penerbangan, dan juga tabel tiket. Tapi di sini kami hanya menampilkan 2, yaitu tabel penumpang dan tabel penerbangan. Seperti yang terlihat, untuk tabel penumpang memiliki atribut ID penumpang, nama penumpang, tanggal lahir, email, ID tiket, asal, tujuan, nomor kursi, dan juga harga. Nah, untuk tabel penerbangan ada ID penerbangan, ID bandara, ID pesawat, ID pilot, nomor penerbangan, departure time, dan arrival time. Seperti itu. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya kembali ke rekan saya. Baik, di sini dengan saya Nadia dan saya akan menjelaskan bagian DDL dan DML dari database yang sudah kami buat. Yang pertama kita akan masuk ke dalam DDL terlebih dahulu, yaitu Data Definition Language. Jadi DDL ini merupakan create table dari semua entitas yang telah dibuat. Dan di sini kami mengambil satu entitas sebagai perwakilan atau mewakilkan semua entitas yang telah kami buat, yaitu dengan menuliskan create table jadwal penerbangan, ID penerbangan dengan char 4 sebagai primary key atau kunci utama dalam tabel ini. Kemudian ada ID bandara dengan tipe data char 5 sebagai foreign key dari entitas bandara. Kemudian terdapat ID pesawat dengan tipe data char 5 sebagai foreign key dari entitas pesawat. Kemudian terdapat ID pilot dengan tipe data char 4 sebagai foreign key dari entitas pilot. Dan kemudian terdapat ID tiket dengan tipe data char 3 sebagai foreign key dari entitas tiket. Kemudian terdapat nomor penerbangan dengan tipe data in10 atau integer 10. Kemudian terdapat departure time dengan tipe data time. Kemudian terdapat arrival time dengan tipe data time. Lalu kemudian kita akan masuk ke DML atau Data Manipulation Language. Nah, pada DML ini kita akan memasukkan data-data yang telah kita buat, kita susun ke dalam table-table yang kita telah buat sebelumnya pada DDL tadi. Dan di sini kami mengambil satu entitas sebagai perwakilan dari entitas lainnya, yaitu entitas penumpang. Jadi di sini kita dapat menuliskan dengan cara insert into penumpang values dan buka kurung, kita memasukkan data pertama, lalu diakhiri dengan tutup kurung, koma, dan dilanjutkan dengan data-data selanjutnya dengan format yang sama. Seperti di sini, yaitu data-datanya itu ada P01 sebagai ID penumpang dan nama penumpang pertama adalah Siti Aisyah Aufa Surahim dengan tanggal lahir tahun 2005, bulan 11 dan tanggal 27, dan email 241051151@gmail.com. Begitupun dengan data-data selanjutnya, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya itu ada penerapan fungsi-fungsi dalam MySQL. Yang pertama itu fungsi select where. Nah, dalam fungsi select where ini terjadi proses penarikan data dari tabel penumpang
dengan spesifikasi ID penumpang itu sama dengan P02. Nah, nanti akan muncul datanya seperti pada gambar. Kemudian contoh lainnya itu ada proses penarikan data dari ID tiket, ID penumpang, dan harga dari tabel tiket, di mana spesifikasinya itu harga kurang dari 5 juta. Nanti hasilnya akan seperti pada di gambar. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi select min max. Nah, fungsi select min max itu berguna untuk menentukan suatu atribut yang terendah dan tertinggi dalam suatu tabel. Dalam contoh, ini terjadi proses pengambilan data harga terendah dan harga tertinggi dari tabel tiket. Terus yang ketiga itu ada fungsi agregat. Nah, fungsi agregat ini berfungsi sebagai untuk menghitung berbagai perhitungan dalam suatu data. Seperti contohnya itu terjadi proses perhitungan rata-rata harga dari tabel tiket. Nah, di mana tabel sementara tersebut diberi nama rata-rata pendapatan. Contoh lainnya itu ada perhitungan juga, terjadi proses perhitungan jumlah harga dari tabel tiket, di mana tabel tersebut diberikan nama jumlah pendapatan. Kemudian kita lanjut ke penerapan fungsi-fungsi dalam MySQL selanjutnya, yaitu fungsi create view. Nah, fungsi create view ini berguna untuk menampilkan berdasarkan hasil dari pernyataan select. View tidak menyimpan data secara fisik, tetapi memberikan cara untuk menyederhanakan akses ke data kompleks. Sebagai contoh, sintaks pertama membuat table view business class dengan mengambil data ID tiket, ID penumpang, dan harga tertinggi dari tabel tiket. Selanjutnya, sintaks kedua membuat table view economic class dengan ID tiket, ID penumpang, dan harga terendah dari tabel tiket. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi selanjutnya, yaitu fungsi operator AND dan OR. Nah, fungsi ini berguna untuk menggabungkan beberapa kondisi untuk mempersempit data dalam pernyataan SQL. Nah, contohnya pada gambar pertama yang terdapat dalam PPT, sintaks di dalam gambar tersebut dilakukan proses penggabungan data ID penumpang dan harga dari tabel tiket dengan spesifikasi bahwa ID penumpang harus sama dengan P01 dan harga harus kurang dari 1 juta. Maka dari itu, data yang ditampilkan adalah penumpang dengan ID penumpang P01 yang memiliki tiket seharga kurang dari 1 juta. Kemudian terdapat penggunaan operator OR pada gambar selanjutnya, dan pada sintaks di gambar tersebut itu dilakukan proses pemilihan ID penumpang atau harga dari tabel tiket, yang mana spesifikasinya harus memiliki ID penumpang sama dengan P01 atau memiliki harga tiket lebih dari 4 juta, yang kemudian akan menampilkan tabel yang berisi ID penumpang sama dengan P01 atau ID penumpang lain namun dengan harga lebih dari 4 juta. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi group by yang berguna untuk menggabungkan data dengan nilai yang sama dalam daftar bidang tertentu menjadi satu data. Nah, hasil dari fungsi ini dapat dilihat pada PPT yang telah tertera. Nah, pada sintaks di gambar tersebut terjadi proses penggabungan data seperti fungsi yang telah saya jelaskan sebelumnya, fungsi group by, yaitu terjadi proses penggabungan data, nama bandara dan kota dari tabel bandara dengan spesifikasi negara sama dengan Indonesia. Maka tabel tersebut akan menampilkan hasil penggabungan kedua data tersebut seperti pada tabel atau gambar yang tertera di atas. Baik, selanjutnya yaitu fungsi order by. Fungsi order by ini berguna untuk mengurutkan atau mensorting dari yang terkecil ke yang terbesar ascending ataupun sebaliknya descending berdasarkan satu atau lebih kolom. Berdasarkan database yang kami buat, di sini kami menselect tabel bandara, lalu kita order by nama bandaranya secara ascending. Dan hasil query dapat dilihat bahwa nama bandara sudah disusun atau disorting berdasarkan alfabet, dari alfabet A sampai alfabet ke alfabet Z.
Lalu untuk yang order by secara descending, itu nama bandaranya diurutkan dari alfabet Z ke alfabet yang A, seperti itu. Berikutnya yaitu fungsi join. Fungsi join ini berguna untuk menggabungkan dua atau lebih tabel dalam database berdasarkan suatu kondisi yang relevan. Dan yang pertama ini ada fungsi join, yaitu inner join. Inner join berfungsi untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kecocokan nilai di kolom yang terkait, biasanya primary key atau foreign key. Lalu hasil query yang muncul nanti hanya baris yang memiliki kecocokan di kedua tabel saja, seperti itu. Dapat dilihat bahwa kita memilih atau menselect dari tabel penumpang dan tabel tiket, yaitu ada ID penumpang dan nama penumpang dari tabel penumpang, dan ada ID tiket, asal dan tujuan dari tabel tiket. Lalu kita melakukan inner join terhadap dua tabel itu, di mana ID penumpang ini pada tabel penumpang itu primary key, dan pada ID penumpang pada tabel tiket itu foreign key. Jadi nanti pas hasil query-nya keluar itu hanya satu ID penumpang yang keluar, tidak double seperti itu. Berikutnya fungsi left outer join. Fungsi left outer join mempunyai fungsi yang berguna ketika ingin memastikan bahwa semua data dari tabel kiri tetap muncul dalam hasil query meskipun tidak ada kecocokan di tabel kanan. Fungsi left outer join ini sering digunakan ketika ingin menampilkan data yang ada, bahkan jika tidak ada relasi yang sesuai di tabel yang lain. Dapat dilihat di sini kami melakukan select pada tabel penumpang dan tabel domestik untuk mengambil data ID penumpang, nama penumpang, dan KTP-nya. Lalu kemudian kami melakukan left outer join, di mana ID penumpang pada tabel penumpang akan sama dengan ID penumpang di tabel domestik. Dapat dilihat dari hasil query-nya, hasil KTP akan tetap muncul sebagai null meskipun kita tidak mempunyai data tersebut, tapi itu akan muncul sebagai null. Lalu ID penumpang dan nama penumpang akan muncul seperti data yang lainnya yang memiliki data KTP. Berikutnya yaitu right outer join. Right outer join ini mempunyai fungsi yang kebalikan dari fungsi sebelumnya atau fungsi left outer join, di mana fungsi ini biasanya digunakan ketika ingin memastikan bahwa semua data dari tabel kanan tetap muncul dalam hasil query, bahkan jika tidak ada relasi yang cocok di tabel kiri. Kebalikan dari sebelumnya, kalau sebelumnya tabel kiri akan tetap muncul walaupun tabel kanan akan null. Kalau right outer join ini, tabel kanan akan tetap muncul walau yang tabel kiri akan bernilai null. Untuk fungsi full outer join ini merupakan fungsi dari hasil penggabungan left outer join dan right outer join. Fungsi ini digunakan ketika ingin mendapatkan semua data dari kedua tabel, baik yang memiliki kecocokan maupun tidak. Fungsi ini berguna ketika ingin menampilkan semua informasi dari dua tabel terlepas dari apakah ada relasi antara keduanya. Dapat dilihat dari hasil query-nya bahwa semua data yang diminta dari sintaks akan muncul semua, tanpa memedulikan bahwa mereka ada relasi atau tidak. Untuk fungsi self join merupakan jenis join di mana sebuah tabel bergabung dengan dirinya sendiri. Tabel yang digabungkan menggunakan alias atau sintaks S untuk membedakan instance yang berbeda dari tabel yang sama. Self join digunakan untuk mencari hubungan antar baris dalam tabel yang sama. Berikutnya ada fungsi Cartesian join. Fungsi Cartesian join merupakan fungsi yang mempunyai kegunaan untuk menghasilkan kombinasi Cartesian antara dua tabel. Ini berarti setiap baris dari tabel pertama akan digabungkan dengan setiap baris dari tabel kedua, lalu akan menghasilkan kombinasi semua pasangan baris. Cartesian join biasa digunakan ketika dibutuhkan kombinasi lengkap dari dua tabel tanpa ada kondisi pencocokan. Biasanya digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan kombinasi antara dua set data. Baik, saya akan melanjutkan untuk fungsi event. Nah, di fungsi event ini kita buat dulu table ticketing. Jadi kita create table ticketing dalam kurung no int auto increment primary key ID tiket char 3 not null, ID penumpang char 3 not null, enter. Nah, bawahnya nama penumpang varchar 25, email varchar 25, asal varchar 30, tujuan varchar 30, no kursi char 3, harga INT 11, ticketing history, date time, default now. Nah, jangan lupa untuk menggunakan titik 2 di akhir query
untuk agar tidak error ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat lagi untuk desticatingnya akan tampil nanti tabelnya seperti yang tertera di layar. Nah, untuk fungsi trigger ini kita membuat dulu nih log penumpangnya. Jadi kita create table log penumpang, ID log int11 auto increment, ID penumpang char 3, nama lama varchar 25, nama baru varchar 25, waktu date time, primary key-nya ID log, dan jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Query oke. Setelah itu kita bisa pastikan lagi kita dash log penumpang dan akan tertera seperti yang ada di layar tabelnya. Nah, setelah kita membuat itu, kita bisa create trigger edit nama penumpang. Nah, tujuannya untuk mengedit nama penumpang dari yang nama lama menjadi nama baru. Seperti yang sudah dijelaskan di tabel ketiga, kita itu mencoba, di mana di tabel ketiga itu kita mencoba nama lamanya kita ganti menjadi nama baru yang tertera. Misalnya seperti untuk ID penumpang P02 ada Hana Kristiana Lestari diganti menjadi Josefa Sulis dan terdapat waktunya. Seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang telah mendengarkan. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.